Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Abdul Qadir, anak-anak. Silakan untuk pertemuan kali ini kita masuk kepada pembahasan bab 4 semester ganjil materi IPA kelas 9. Bisa disaksikan anak-anak, di sana ada judulnya adalah listrik statis dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini terbagi menjadi dua bagian konsep utama atau subtopik. Yang pertama adalah konsep listrik statis dan yang kedua adalah listrik statis atau yang B, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, masuk ke apa itu listrik statis dan sebagainya. Nah, kita coba simak gambar tersebut, yaitu kita ada di sana. Jadi ini istilahnya alat untuk mendeteksi suatu benda dia bermuatan listrik atau tidak. Ya. Jadi nanti yang kita pelajari ini di awal, di konsep listrik awal adalah 1 tentang muatan listrik, 2 hukum Coulomb, 3 medan listrik, dan 4 beda potensial dan energi listrik. Oke anak-anak, masuk ke yang pertama, muatan listrik. Muatan itu biasanya kalau dalam bahasa internasional sainsnya adalah lambangnya adalah Q atau yang disebut quantity, atau kita mengenalnya dengan isi. Jadi isi dari sesuatu, dari suatu bahan, suatu benda, itulah yang disebut dengan kuantitas atau kita menamakannya muatan. Dalam hal IPA semester ini awal kita masuk ke muatan listrik. Ini ada 2 anak. Jadi muatan listrik itu terbagi 2, yaitu 1 muatan listrik positif, yang satunya muatan listrik negatif. Ya, jadi mudah dipahami anak-anak. Muatan listrik positif itu dimiliki oleh partikel yang kita namakan sebagai proton dengan diberi tanda plus, tanda positif. Sedangkan muatan listrik negatif itu bersumber dari partikel listrik yang disebut dengan elektron dengan tanda huruf negatif. Untuk satuan listrik anak-anak adalah Coulomb dengan lambang C besar. Dari mana? Ini adalah dari nama Charles Robert Coulomb yang meneliti awal tentang ada dan tidaknya atau keberadaan muatan listrik dalam suatu benda. Oke. Nah, berikut ini ada ini anak-anak, ada tabel untuk penelitian, yaitu ada bulu kelinci, 2 gelas, 3 mega dan seterusnya sampai seluloid. Itu yang nanti bisa kita tes dengan suatu alat. Dari benda-benda ini mana sajakah yang bisa untuk menghantar atau bisa diselidiki ada tidaknya muatan listriknya atau tidak. Oke, sampai di sini. Nah, baru kita masuk ke materi hitungan. Jadi dalam listrik statis itu ada materi penerapan, yaitu tentang hukum Coulomb. Apa itu hukum Coulomb? Hukum Coulomb itu meneliti tentang adanya interaksi antara 2 muatan listrik atau lebih ketika dalam satu jarak tertentu. Jadi pada jarak-jarak yang agak dekat, maka muatan listrik ini saling bereaksi, berinteraksi satu sama lain. Contoh ini di gambar yang Pak Qadir tunjuk dengan tanda kursor. Ini ada tanda positif Q1, muatan 1. Benda 2 sebelahnya ada disebut Q2. Nah, ternyata tanda panah antara Q1 Q2, interaksi yang dihasilkan di tengah ini ternyata muncul gaya tolak menolak anak-anak. Kenapa tolak menolak? Nah, ini salah satu
seperti sifat alamiah ya, kodrat alam semesta ini, bahwasanya untuk pasangan muatan-muatan yang sejenis maka akan bereaksi tolak menolak ya. Begitu juga dengan manusia, ini seharusnya yang sejenis laki-laki dengan laki-laki ini harusnya ya tolak menolak, karena jodohnya untuk plus dan min itu perempuan dan laki-laki. Jadi untuk yang muatan sejenis negatif-negatif sama, yang terjadi reaksinya adalah tolak menolak. Sedangkan jika Q1 Q2-nya itu beda jenis, Q1-nya positif, Q2-nya negatif atau sebaliknya, pada jarak-jarak tertentu di alam semesta ini maka muncul interaksi yang terjadi adalah tarik menarik. Jadi kebalikan dari yang interaksi antara dua muatan listrik yang sejenis. Berapa besarnya interaksi ini? Nah, maka kolom ini menyelidiki dan menghasilkan besar rumusan formula gaya interaksi antara dua muatan listrik ini sebagai F sama dengan, jadi F ini adalah gaya. Jadi kalau gaya kolom supaya tidak menyulitkan konsep dengan gaya-gaya lain, biasanya kalau Pak Qodir menyimpulkannya sebagai FC. Jadi Pak Qodir akan menulis sebagai FC, jadi gaya kolom. Berapa besarnya Nana? Q1, muatan 1 dengan muatan 2 ini dikalikan, karena reaksinya saling menghasilkan. Jadi Q1 menghasilkan reaksi, Q2 juga. Jadi Q1 kali Q2 dibagi atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ternyata jaraknya itu pengaruhnya itu bernilai kuadrat. Jadi kalau makin dekat itu besarnya gaya mendekatnya, gaya besarnya itu bernilai kuadrat dari nilai yang sebenarnya. Oke. Misalkan jarak bendanya 1 meter. Maka nanti nilai gaya perkaliannya Q1 Q2 yaitu saja yang diperhitungkan. Tapi kalau jaraknya menjadi 2 meter, maka besarnya Q1 Q2 bukan dibagi 2 anak-anak, tapi dibagi 4. Jadi dibagi nilai kuadrat dari jarak. Sekali lagi satuannya harus meter untuk jarak. Berapakah K ini Pak? Inilah yang disebut dengan konstanta, nilai tetap, yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi nanti kita akan belajar sedikit dengan contoh soal yang untuk terapan atau penerapan aplikasi rumus gaya kolom. Kita bisa bacanya FC sama dengan K kalikan Q1 Q2 per jarak atau R di kuadrat. Oke anak-anak, kita sebentar pindah ke subtopik berikutnya, yaitu tentang medan listrik. Apa itu medan? Medan ini kan seperti medan perang, medan apa saja. Itu adalah wilayah atau daerah di sekitar sesuatu yang kita teliti, yang kita tuju. Misalkan, kalau medan listrik berarti di situ ada muatan listrik positif, di situ ada muatan listrik negatif, maka daerah di sekitar muatan-muatan inilah ternyata dipengaruhi atau timbul pengaruh dari muatan-muatan listrik tersebut. Nah, dengan ketentuan apabila muatannya ini yang positif ini, ternyata hasil gaya magnetnya dari muatan positif itu arahnya menjalar keluar. Jadi dari positif menjalar keluar. Pokoknya arahnya keluar, mendorong kanan, kiri, atas, bawah, sekelilingnya. Sedangkan untuk tanda muatan negatif, ternyata ini adalah tanda muatan negatif, arah gaya yang dipengaruhi di sekelilingnya itu terhisap masuk. Jadi gaya magnetnya itu dari sekelilingnya ini ketarik ke dalam. Bagaimana kalau muatan positif didekatkan dengan negatif? Maka tergambar seperti ini anak-anak. Ya, jadi muatan positif arahnya keluar, kemudian kalau ada negatif sebelah kanan, maka panah yang keluar dari positif ini akan ditarik masuk ke arah negatif. Berapa besar medan listrik? Yaitu besar gaya kolom tadi anak-anak
subtopik yang kedua, FC ini dibagi dengan berapa besar muatan yang menghasilkan gaya tersebut. Itu anak-anak ya. Jadi misalkan gaya kolom itu dihasilkan FQ1, Q2, maka nanti misalkan berapa medan listrik dari Q1, maka ini dibagi Q1 anak-anak. Kalau ditanyakan berapa medan dari muatan Q2, FC, nah, dihitung gitu ya. Nanti pernya ini berapa? Per Q2. Atau kalau kita jabarkan, karena Q1, Q2-nya ada 2, dibagi dengan Q, maka nanti hilang salah satu. Jadi rumus mudahnya medan listrik itu adalah E besar sama dengan K kalikan Q, ya, kalikan R dikuadratkan. Ini anak-anak ada subtopik keempat. Ya, setelah ini ada satu contoh soal dan kita cukupkan pertemuan untuk materi hari ini. Jadi yang keempat anak-anak yaitu beda potensial dan energi listrik. Nah, di sana ada gambar, ada petir. Bisa lihat anak-anak ya, petir menjelegar, blar itu kalau kalian ada di rumah terkaget kita. Ada apa di sana? Ada muatan listrik yang dari awan menjalar ke awan yang lain dengan jarak tertentu, berpindah. Muatan listrik berpindah dengan energi tertentu, pindah. Karena kecepatannya cahaya, muatan listrik ini berkecepatan tinggi, menabraklah partikel-partikel oksigen atau apapun yang ada di udara, sehingga menghasilkan bunyi ledakan. Efek listrikan itu menghasilkan cahaya. Jadi saat terjadi petir, ini cara konsep mudahnya adalah muatan berpindah dari satu awan ke awan lain, atau konsep muatan berpindah dari awan menuju ke bumi yang di situ titiknya itu bereaksi terkena induksi sehingga petir ini menjalar turun ke bumi. Bisa kena rumah, bisa kena mobil, bisa kena tanah lapang. Nah, itu bisa terjadi kasus orang kena petir itu ya karena seperti itu. Nah, beda potensial ini dilambangkan voltage. Jadi bahasa Inggrisnya beda potensial itu voltage. Kita bacanya voltage atau V lambangnya dengan rumusan berapa besar energi untuk memindah dibagi dengan muatan yang dipindah. Jadi misalkan energi untuk memindahnya 1200 Joule anak-anak, sedangkan Q-nya 100 kolom, maka V-nya 1200 bagi 100 itu adalah 12 volt. Nah, itu rumusan untuk beda potensial. Lanjut. Nah, soal ini nanti bisa kamu baca, dipelajari di rumah anak-anak. Jadi Pak Khotir hanya memberitahukan tanda kolom 8 mikro kolom. Ini baca mikro anak-anak ya. Ini mikro semua. Nah, ini mikro. Nah, mikro itu 1/1 juta. Jadi dalam penulisan 8 mikro kolom, kita mengurai ya, bukan menyederhanakan ini anak-anak. Kita menguraikan supaya menjadi satuan SI, kita menulisnya 8 kali 10 pangkat minus 6. Jadi 1/1 juta itu bisa dibentuk menjadi perkalian 10 pangkat 6, cuman tanda 6-nya diberi negatif. Karena asalnya pangkat 6 itu ada di bawah 1/. Kalau kita buat perkalian anak-anak, maka tandanya kebalik ke atas dengan tanda positif, negatifnya kebalik dari asalnya. Ya, QA, QB sekian, F-nya sekian, K-nya 10, 9, 10 pangkat 9 ditanyakan itu. Ya. Nah, ini anak-anak bisa kamu pelajari, dibaca untuk contoh soal. Tugasnya kita menyusul di Google Classroom ya. Di GC kalian bisa disimak nanti tugasnya. Insya Allah Pak Khotir menyampaikan tugas itu yang mirip dengan contoh soal yang ada atau yang Pak Khotir sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, terima kasih anak-anak telah menyimak paparan dari Pak Khotir ya tentang listrik statis untuk subtopik A, yaitu listrik statis tentang muatan dan apa saja yang berkaitan dengan muatan listrik.
Nah, tentang gaya kolom tadi, interaksi medan listrik dan beda potensial. Semoga ilmu kalian bisa manfaat barokah. Semangat selalu anak-anak. Sekian Pak Qadir, minta maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.